Oke, di video ini kita akan menunjukkan bagaimana cara mengimport file zip ini ke dalam Moodle kita ya, jadi soal gitu. Nah, sekarang langkah pertama tentu kita buka Moodle kita ya. Oke, nah ini saya masuk gitu ya. Oke, login. Lalu saya pakai uji coba deh, tidak pakai course saya. Oke, saya pakai uji coba saja yang kemarin kita lihat ya. Oke ya. Lalu kemudian langkah pertama kita harus bikin kategori supaya dikelompokkan gitu ya. Nah, maka kita klik more, lalu cari kategori di paling bawah, question bank kategoris. Ini kategoris nih. Oke, kita klik. Lalu kita mau bikin kategori nih. Ini parentnya di mana? Parentnya. Jadi parentnya misalnya di default MTK minat gitu ya. Oke, berarti ini untuk yang course MTK minat gitu ya. Name ini harus diisi. Misalnya saya isi bab 3 misalnya. Jadi biasanya saya kelompokkan berdasarkan bab, baru kemudian judul materi gitu ya. Oke, saya add kategori. Maka saya sudah mempunyai bab 3 di dalam MTK minat misalnya ya. Lalu kemudian di dalam bab 3 ini saya mau bikin kategori lagi. Nah, maka kita klik di sini bab 3 parentnya. Oke, bab 3, tapi di dalamnya, di dalam bab 3 kita kasih nama materi, misalnya klasifikasi materi dan perubahannya. Sesuai dengan soal yang tadi kita ketik punya ya. Ini description bisa diisi atau enggak. Kita add kategori, maka ini akan muncul nih, ini ya. Tapi ini masih 0 soal nih. Oke, kalau kita klik gitu ya, dia itu nggak ada soalnya gitu ya. Nah, ini nggak ada soalnya. Oke, kita bisa klik new question atau kita import gitu ya. Nah, kita import pakai Blackboard gitu ya. Nah, terus ini soalnya ini akan kita taruh ke sini nih. Oke, di drag ke sini ya soalnya. IPA ini diseret. Oke, taruh ke sini. Nah, maka dia upload, lalu kita klik import. Oke. Maka dia bilang akan terimport tiga soal ya. Oke, klik continue. Oke, maka kita akan lihat bahwa sudah ada 3 ini ya, dan dia otomatis masuk ke kategori ini ya. Soalnya kita itu sih tadi ada isi nama itunya. Oke, kita bisa itu sih atur kategorinya ya. Oke, jadi ini bisa kita delete. Oke, kita delete. Maka dia akan bilang bahwa kalau kita delete di dalamnya ada 3 pertanyaan loh, question loh ya. Mau taruh di mana? Nah, baru kita taruh ke punya kita ya. Nah, gitu. Lalu save ke in kategori. Nah, lihat punya kita ini sudah ada 3 soal. Nah, ini ya, kalau saya klik di sini, maka kita bisa lihat bahwa soalnya itu memang ada 3 soal ya. Nah, begitu. Lalu sekarang gimana cara membuat kuisnya ya? Oke, kita masuk ke ini kita lalu turn on editing ya, seperti biasa. Nah, di sini kita mau taruh di mana nih, ya kan? Oke, misalnya taruhnya di mana nih? Aduh, di latihan sini saja ya. Oke, saya klik add activity, lalu kemudian quiz gitu ya, cari quiz. Ya, mana quiz? Ini quiz ya. Oke, quiz, lalu add gitu ya. Nah, kemudian nama kuisnya nih, misalnya soal materi dan perubahannya, klasifikasi materi gitu ya, dan perubahan. Soal tes misalnya, soal tes atau soal kuis gitu ya. Deskripsinya ini kasihlah perintahnya, misalnya soal ada 3 gitu ya, terdiri dari 3 soal. Nah, terus kasih waktulah, misalnya dikerjakan dalam waktu misalnya 15 menit. Nah, gitu ya. Oke. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, karena tidak bisa mengulang, tidak dapat mengulang, hanya diberi 1 kali kesempatan. Oke. Nah, jadi di sini dikasihkan perintah-perintah lah gitu ya. Nah, ini timingnya diatur nih, timingnya nih, mau kapan buka ya. Nah, diatur baik-baik. Nah, ini time limitnya nih. Tadi kan kita janjinya berapa? 15 menit ya. Nah, 15 menit. Kalau waktunya sudah habis, ini apa nih? Kalau ya ini berarti dia akan otomatis siswanya belum nge-save, otomatis akan di-save ya, di-submit gitu ya. Kalau ini yang kedua, ini akan diberikan jeda waktu untuk dia bisa submit, tapi dia sudah tidak bisa kerja lagi. Jadi dikasihkan waktu untuk
klik submit, begitulah ceritanya. Tapi dia sudah tidak dapat menjawab lagi, tak boleh jawab. Kalau yang ini itu adalah dia harus submit sebelum waktunya. Kalau tidak submit maka anggap tidak mengerjakan. Nah, itu bahaya sekali ya. Oke, kita pilih yang atas saja, otomatis di submit ya. Nah, ini kita selalu pilih yang atas, open attempt. Automatic submit kalau mereka belum klik submit. Nah, ini diaturlah mau apa mulai open quiznya kapan gitu ya. Nah, untuk di sini saya mau coba, jadi saya tidak atur dulu. Oke, grade ini adalah nilainya. Ini biasa kita bisa bikin kategori di grade book gitu ya, tapi ini belum kita. Nah, ini grade to pass ini nanti baru bisa kita isi kalau kita sudah itu ya bikin ya. Ini attempt allow ya, satu kali ya, masa unlimited gitu ya. Oke. Layoutnya di sini ini adalah every question, artinya setiap satu soal dia satu halaman. Untuk soal berikutnya ya berarti halaman berikutnya. Nah, ini paling bagus nih menurut saya, daripada misalnya dua pertanyaan dalam satu halaman atau 3 pertanyaan dalam satu halaman dan seterusnya. Every question aja lebih bagus gitu ya. Oke, siswa nggak usah banyak gulung gitu. Lalu kemudian question behavior ini, shuffle question ini adalah mengacak soal. Jadi jawab yes ya, diacak ya soalnya ya. Oke. Lalu ini adalah how question behave gitu, deferred feedback. Jadi kita pakai deferred feedback saja. Lalu review option. Oh, ini ada apa lagi? Oh, enggak ada. Review option. Ini selama dia sedang bekerja, itu apa yang ditampilkan? Atau ini tak bisa diatur. Ini setelah dia sudah selesai itu, setelah dia sudah submit, ini apa yang mau ditampilkan? Biasanya sih marknya jangan dulu deh, nilai jangan dulu nih. Whether correct atau tidak jangan dulu deh. Oke ya, sama right answer-nya jangan, karena nanti dia bisa bocorkan gitu ya. Bocorkan. Ini adalah letter setelah kuisnya masih open gitu ya. Jadi misalnya dia sudah kerja selesai nih, temannya belum. Oke, dia sudah submit ya. Artinya kan kuisnya masih open gitu ya. Nah, itu jangan marknya nilai jangan deh. Lalu kemudian whether correctnya atau itu jangan. Apakah jawaban mana yang benar gitu ya, sama jawaban benarnya jangan. Jadi apakah dia jawab benar atau salah, jangan dikasih tahu gitu ya. Nanti dia bisa bocorkan. Nah, ini setelah kuis ditutup. Nah, ini tidak ada. Oke ya. Lalu kemudian appearance. Appearance ini adalah kita kasih image gitu ya. Nah, ini apakah pakai image usernya atau tidak, tak usah. Lalu extra restriction ini adalah pakai password. Kalau diisikan password maka pada saat dia mau attempt lagi dia perlu password. Tapi kita nggak usah, karena kan kita cuma satu kali attempt. Oke, ini janganlah ya, ini tak usah. Ini supaya mereka nggak curang, misalnya pakai browser yang sama, browser berbeda di IP yang sama. Janganlah ya, tak usah. Overall feedback ini berarti feedback untuk yang ini grade boundary-nya. Kalau dia 100% kasih feedback apa nih? Wah, kamu dapat nilai sempurna misalnya ya. Lalu kemudian misalnya kita kasih di sini misalnya 80%. Berarti kita kasih apa nih? Wah, Anda lulus misalnya, lulus ya, tapi berusaha lagi gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan nih misalnya 0%. Wah, kamu dapat 0 misalnya. Atau berapa persen lah gitu ya. Jadi grade boundary-nya bisa kita kasih feedback yang berbeda-beda bergantung pada boundary-nya, nilai, maksudnya batasan nilai ya. Oke, common model setting ini adalah dia mau ditampilkan atau enggak, itu tidak usah dulu kita itu. Ini untuk yang kelas berbeda nih, misalnya mau untuk grup yang apa gitu ya. Itu bisa ditambahkan. Ini restrict access ini apa nih? Jadi mungkin kuis kita baru mereka bisa buka kalau mereka sudah baca materi misalnya. Berarti add restriction-nya, lalu activity completion ini ditambah nih. Jadi student harus sudah complete yang aktivitas yang sebelum-sebelumnya nih kita pilih gitu ya. Misalnya sudah harus baca Dragon Essence Meal Tart ini sudah selesai complete, baru dia bisa kerja kuis ini. Kalau tidak ya jangan ditambahkan gitu ya. Tak usah ditambahkan restriction. Nah gitu. Activity completion ini jadi nanti centangannya itu bagaimana? Apakah mereka manual centang atau gimana? Biasanya sih saya ini show activity as complete when condition are met. Jadi mereka hanya bisa tercentang kalau ada kondisi yang sudah dipenuhi, yaitu siswa sudah melihat aktivitas ini, maksudnya sudah kerja. Lalu bagaimana nih? Apakah harus mendapatkan nilai gitu ya? Nah, lalu apakah require passing grade gitu ya? Tapi kita attemptnya cuma sekali, jadi nggak usah lah. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini bisa diatur nih. Oke, yang lain sebenarnya tidak penting lagi.
Lalu kita bisa save and display ya. Jadi save and display langsung ke kuisnya. Jadi di sini kuisnya nanti kita bisa edit kuis ya, edit kuis. Oke. Nah, edit kuis ini di sini kita bisa ganti nih maksimum grade-nya nih jadi 100 gitu ya. Nah, lalu klik save gitu ya. Lalu kita belum ada pertanyaan nih. Jadi untuk ada pertanyaan kita harus tambahkan. Nah, kita klik add di sini. Itu kita bisa dari question bank sekarang, nggak perlu new question lagi. Question bank. Gitu ya, question bank. Oke, lalu ini kita bisa pilih nih yang mana ya, misalnya klasifikasi materi dan perubahan. Nah, berarti itu. Oke, lalu kemudian ini bisa klik untuk semuanya, tuk semuanya. Lalu kita bisa add nih, add ya. Nah, maka 3 soal ini sudah di add. Nah, ini sebenarnya tak usah diatur kita, karena nanti toh dia akan cari persenannya ya untuk hitung nilai ya. Jadi tak usah. Oke, lalu kemudian artinya ini sudah selesai kita bikin kuisnya loh ya. Tapi tadi yang kita belum atur itu ya grade passingnya ya. Oke, jadi apa kita klik lagi ke soal tes ini. Oke, lalu kemudian kita klik ini edit setting. Lalu sekarang kita sudah bisa passing grade-nya ya. Passing grade-nya tadi KKM-nya berapa? 76 ya. Oke, 76, maka kita save and display misalnya. Nah, ini sudah kayak gini. Atau kita mau coba lihat dulu kuis kita ya, preview ya. Oke, start attempt misalnya. Oke, ini nih soalnya kayak gini ya, cantik dong. Oke, cantik ya. Oke, coba kita lihat berikutnya. Kayak gini nih hasilnya nih. Cantik kan hasilnya ya. Oke, next page coba. Oke, ini nih kayak gini ya. Ini tabelnya ya. Kalau mau dibagusin bisa. Jadi ini otomatis nih gambar-gambarnya nih. Jadi kita tidak usah susah-susah gitu ya. Nah, ngatur ya. Cantik dong. Oke, jadi sekian ya. Jadi begitulah caranya ya. Dan terima kasih.